Allah, Allah, la ilaha illallah, Maulana. Allah, Allah, la ilaha illallah, Rabbuna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal ikhwan, saudara-saudaraku sekalian dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pandangan rahmat dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bijahin nabi wa bihaqqi salati 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ayol ikhwan, sebagaimana biasanya insyaallah Al-Fakir akan coba melanjutkan bahasan kita membahas kitab Al-Mawa'iz Al-Usburiyah li Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usburi rahmatullah alaih, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa aradah an Ja'far ibni Muhammad an abihi an jaddihi qala akhbarani Aliyun qala ja'a Aliyun ila baitihi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ala Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aha qa'idatan wa Salman al-Farisiyu baina yadaiha yunafishu laha sufan wa hiya tagzilu. Ayol ikhwan, ya, hadis yang ke-11 ini dimaktubkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usburi rahmatullah alaih. Dalam kitab beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Jadi Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wa radhiyallahu ta'ala wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ja'far Shadiq ini mendapatkan riwayat ya dari ayahnya, yaitu Imam Muhammad Al-Bagir radhiyallahu anhuma ya, dan bersambung sampai kepada kakeknya, yaitu Sayyidina Husain ya, atau Imam Husain radhiyallahu an. Jadi Imam Husain berkata akhbaroni Aliyun ya, saya diberitahu atau dikabarkan oleh Sayyidina Ali, yaitu ayah beliau ya. Gala, beliau melanjutkan ya, beliau berkata ja'a Aliyun ila baitihi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ali atau Sayyidina Ali radhiyallahu an ya, beliau ini datang ke rumah beliau dari sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dari beliau berjumpa dengan Rasulullah atau duduk bersama Rasulullah, lalu beliau pulang menuju rumahnya ya untuk bertemu dengan istrinya yang mulia, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha kan. Lalu beliau ini melihat ya fara'ah qa'idatan, melihat Sayyidatuna Fatimah dalam posisi duduk ya, posisinya sedang duduk, dan di hadapan Sayyidatuna Fatimah ini ada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang sedang mengurai bulu domba ya. Sementara Sayyidatuna Fatimah
radhiyallahu taala anha itu memintal bulu domba. Jadi ya kalau memintal bulu domba itu kan untuk dijadikan benang ya. Lalu faqala laha ya karimatan nisa a'indaki syai'un tud'imina ba'laki. Qalat wallah ma 'indi syai'un walakin hazi sittatu darahim atani biha Salman ghazaltu biha sufan wa uridu an astariya biha ta'aman lil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Jadi akhirnya kan lalu Sayyidina Ali ya bertanya kepada istrinya yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, ya karimatan nisa. Nah, sebelum Anda lanjutkan, afwan ya ayohal ikhwan, sebelum Anda lanjutkan kisah ini, kita lihat ya bagaimana Imam Ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib memanggil istrinya yang mulia itu dengan sebutan ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Nah, sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau itu memanggil salah satu istrinya yang mulia, contohnya itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Humairah. Nah, itu panggilan yang senantiasa dipakai oleh Rasulullah untuk memanggil Sayyidatuna Aisyah ya Humairah, wahai wanita ya putih yang kemerah-merahan, begitu. Nah, ini artinya ya kita bisa mengambil pelajaran pesan di sini ya bagaimana beliau-beliau yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Imam Ali dan mungkin yang lainnya, beliau-beliau itu kalau memanggil istri itu enggak dengan sebutan-sebutan yang tidak enak atau yang tidak bagus, tapi selalu memanggil dengan panggilan-panggilan atau sebutan-sebutan yang bagus, yang indah, yang mulia gitu. Ini ya alangkah baiknya jika kita ya membiasakan di dalam keseharian kita bagi yang sudah punya pasangan hidup, yang sudah punya istri ya. Kalau yang belum punya istri jangan mau manggil pacar, nggak ada cerita pacaran-pacaran. Yang punya pacar ana doain putus enggak, insya Allah nanti berlanjut ke pelaminan di pernikahan, amin. Ini bagi yang sudah punya istri atau pasangan hidupnya ya. Biasakanlah kita untuk memanggil istri kita itu dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang bagus, ya panggilan yang bisa membuat hatinya berbunga-bunga kan, supaya ya rumah tangga kita itu lebih harmonis ya ayohal ikhwan. Dan juga ini adalah sunnah. Ini ada sunnah loh, sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah pun seperti itu. Rasulullah manggil Sayyidatuna Aisyah ya Humairah. Nah, kita lihat ini bagaimana Imam Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an memanggil Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Nanti jangan orang ini pas lagi di tahun pertama pernikahan, tahun pertama itu bukan main tuh, begitu mesranya, masih hangat-hangatnya kata orang pengantin baru, panggil istrinya sayang, honey, my love, bukan main. Begitu sudah punya anak satu, apalagi sudah dua dan seterusnya, sudah tidak ada lagi panggilan-panggilan manis, panggilan-panggilan indah untuk istrinya. Nggak boleh, nggak bagus begitu, nggak baik. Kalau kita mau mengikuti sunnahnya Rasulullah, mau kita anak satu, dua, tiga, mau sampai tua sekalipun, biasakan kita memanggil istri kita dengan panggilan-panggilan yang indah, yang bagus, yang manis ya. Itu adalah salah satu sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjutkan ayyuhal ikhwan ya. Jadi Sayyidina Ali ini bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah, ya karimatan nisa a'indaki syai'un tud'imina ba'laki, wahai wanita yang mulia, apakah ada sesuatu di sisimu untuk kau memberi makan suamimu? Jadi artinya ya pulang biasa kan, suami kan nanya ada makanan nggak nih, mau makan kita nih, ada makanan nggak, begitu. Lalu dijawab sama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, qalat wallah ma 'indi syai'un walakin hadhihi sittatu darahim atani biha Salman ghazaltu biha sufan wa uridu an ashtariya biha ta'aman lil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Jadi dijawab sama Sayyidatuna Fatimah, wallah demi Allah saya tidak punya sesuatu makanan pun ya, akan tetapi ini ada uang 6 dirham, yang mana uang ini Salman membawa uang ini ya, dan untuk aku memintal bulu domba. Ya boleh kita katakan itu sebagai upah lah ya, upah yang Sayyidatuna Fatimah itu memintal bulu domba dapat upah 6 dirham itu.
Dan dilanjutkan sama Sayyidatuna Fatimah, dan aku ingin untuk membeli, ya dengan uang ini membeli makanan buat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, yaitu putra beliau, kan kita tahu semua Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Lalu faqala laha Aliun karamallahu wajhah ya karimatan nisa hatiha. Lalu berkata lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya karamallahu wajhah, wahai wanita yang mulia, berikan uang itu kepadaku. Lalu diberikan oleh Sayyidatuna Fatimah, fada'atha fi kaffihi, diletakkan uang itu, diberikan di tangannya Imam Ali. Lalu fakharaja Aliun karamallahu wajhah libaita'a biha ta'aman. Ya, keluarlah Imam Ali ini tadi kan dengan membawa uang 6 dirham dari Sayyidatuna Fatimah tadi, uang di tangannya, keluar untuk membeli makanan. Fa idzan bi rajulin qa'imin wa huwa yaqulu man yukridullah waliyal wafi. Fadana Aliyun fana walahu sitata darahima wa dakhala ila manzili Fatimah safral yadain. Falamma nadharat ilaihi Fatimah radhiyallahu anha ke fara'athu faril yadain bakat. Ayal ikhwan, ya, ketika Imam Ali itu sudah keluar dari rumahnya untuk membeli makanan tadi, ya, lalu tiba-tiba, ya, di jalan itu beliau melihat atau bertemu dengan seorang lelaki, yang mana orang lelaki ini berkata, ya, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Jadi didengar sama Imam Ali, akhirnya didekatin sama Imam Ali. Jadi orang lelaki itu ngomong, ya, berkata, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, yang zat yang penolong dan mencukupi. Didengar sama Imam Ali, dideketin oleh Imam Ali. Lalu Imam Ali memberikan uang kepada orang tersebut. Ya, boleh kita katakan pengemis, ya, berarti orang itu kan meminta-minta. Diberikan oleh Imam Ali uang. Berapa yang diberikan oleh Imam Ali? 1 dirham, 2 dirham, atau separuh, 3 dirham dari uang yang dimiliki, separuhnya? Enggak. Ya, Imam Ali tidak memberikan 1 dirham, 2 dirham, atau 3 dirham, tapi diberikan oleh Imam Ali itu 6 dirham. Artinya semua uang yang ada di tangannya Imam Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an itu diberikan semua kepada pengemis tersebut. Padahal kan bagaimana itu sebenarnya uang itu tadinya untuk membeli makanan buat anak-anak beliau, tapi diberikan semua kepada pengemis tersebut. Lalu beliau pulang ke rumahnya. Beliau pulang ke rumahnya dengan kondisi tangan kosong. Wala fulus wala ta'am, tidak ada uang dan juga tidak ada makanan. Begitu Sayyidatuna Fatimah melihat, memandang Imam Ali pulang dan melihat kondisi tangan Imam Ali itu hampa, kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada yang dibawa, bakat menangislah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Faqala laha ya karimatan nisa ma yubkiki. Faqalat ya ibna ammi Rasulillah ma li araka fayul yadain. Qala laha ya karimatan nisa aqradtuhallah ta'ala. Qalat lagad wa fakta. Lalu kan Imam Ali bertanya, wahai wanita yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis, gitu kan? Lalu dijawab sama Sayyidatuna Fatimah, wahai putra pamannya Rasulullah, bukankah diri saya ini melihat atau menyaksikan kondisimu dengan tangan kosong saat ini? Artinya tidak ada yang kau bawa. Lalu kata Imam Ali, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, aku meminjamkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya uang 6 dirham tadi aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bagaimana reaksinya Sayyidatuna Fatimah? Ya. Apakah Sayyidatuna Fatimah marah atau mungkin nggak terima gitu atau gimana? Ya, kalau kita bayangkan itu terjadi di zaman sekarang ini, ya, terjadi di zaman sekarang ini, pada kebanyakan istri-istri yang ada sekarang ini, nggak bicara semuanya, tapi kebanyakan ya, istri-istri zaman sekarang ini situasinya seperti ini nih, seperti kisahnya Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang nggak ada uang, ada suami baru pulang minta makan, mah ada makanan nggak? Nggak ada. Hari ini nggak masak, kering, lockdown, nggak ada makanan, kering, nggak masak. Tapi ada duit nih 60.000, habis upahan nih, dapat upah nyulam. Ini duit 60.000 buat beli makanan anak-anak nih. Terus kata suaminya kan, ya sudah sini aja uangnya. Nanti saya beliin makanan di luar. Udah kan dibawa tuh uang 60.000 keluar, sama si suami dibawa tuh uang. Begitu di luar ada pengemis, ya enggak,
minta sedekah sama si suami, diberikan semua 60.000 itu. Begitu pulang, suami kan pulang nih dengan tangan kosong, hampa, nggak bawa apa-apa. Ditanya sama si istri, loh kamu kok pulang nggak bawa apa-apa? Mana nggak ada makanan, nggak ada apa gitu, nggak ada nasi bungkus kayak nasi apa, nggak ada. Kosong tangan, uang nggak ada, tangan juga kosong. Kata si suami, aku sedekahkan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Antum bisa prediksi sendiri kan? Perang bintang, ya nggak, piring pada terbang, perang bintang, wow, nyap radio rusak, udah langsung tuh ngomel pasti, goblok, bahlul, itu uang seada-adanya di rumah udah nggak ada makanan, pakai so alim, so suci lo, so kaya lagi pakai sedekah, nah begitu kan. Tapi tidak pada dirinya, dirinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, ya. Sayyidatuna Fatimah nggak marah. Sayyidatuna Fatimah pun nggak marah, apalagi ngomel. Nggak ada, tidak ada. Ya, Sayyidatuna Fatimah cuma mengucapkan laqad waffaqta, masya Allah. Ya, pastilah sungguh engkau telah bertindak tepat. Itu aja yang diucapkan. Ya, pastilah sungguh engkau telah bertindak tepat. Laqad waffaqta. Tidak ada marah, biasa aja. Masya Allah. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, putrinya Rasulullah, pemimpin ya dari seluruh wanita penghuni surga radhiyallahu taala anha. Allah. Lalu wa kharaja Aliun yuridun Nabi alaihi salatu wassalam fa idza bi'arabi ma'ahu naqatun yaquduha fadana minhu Aliun faqala ya Abul Hasan istar hadhihi naqah minni qala ma ma'iya syai'un qala ana abi'uka bi ta'khir qala fabikam qala bi mi'ati dirham qala qad istaraitu. Masyaallah. Lalu akhirnya keluar Imam Ali kan. Imam Ali keluar dari rumahnya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini dia bawa onta. Dia bawa onta dan orang ini mendekati Imam Ali. Orang Arab Badui ini bawa onta dan mendekati Imam Ali. Lalu orang Arab Badui ini ngomong, ya, berkata kepada Imam Ali, ya Abul Hasan istar hadhihin naqah minni. Wahai Abul Hasan, nih belilah nih onta nih dari saya. Ini onta nih punya saya, beli deh, kata dia. Kata Imam Ali, ma'isye, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya uang, maksudnya sudah tidak punya uang aku. Kata orang Arab Badui itu, ya sudah gini aja, ya, aku jual kepada kamu itu dengan tempo, pakai tempo. Lalu ditanya sama Imam Ali, fabikam, berapa kamu mau jual? Mi'atah dirham, aku jual 100 dirham. Gue di store itu, kata Imam Ali. Ya khair dah, cukup, aku beli. Dibeli sama Imam Ali dengan tempo 100 dirham. Lalu faidzan huwa bi'arabi akhar ja'ahu. Lalu Imam Ali kan melanjutkan perjalanannya nih, mau ketemu Rasulullah, tapi bawa onta nih, baru beli 100 dengan harga 100 dirham tempo. Jalan, ketika jalan, tiba-tiba ketemu lagi orang Arab Badui yang lain, ya. Orang Arab Badui lain lagi, lalu orang Arab Badui ini menghampiri Imam Ali. Dan dia berkata, ya Abul Hasan, atabi'u hadhihi naqah? Qala na'am, qala bikam, ya, bikam. Qala bi 300 dirham. Qala istarituha fa naqadahu al-arabiyyu 300 dirham. Thumma akhadha bi zimamin naqah fa dafa'aha ilaih. Masyaallah. Lalu orang Arab Badui yang satu lagi nih, orang Arab Badui yang lain ini, ya, dia mendekati Imam Ali, dia lihat Imam Ali itu bawa onta. Oh, dia senang nih sama nih onta nih. Lalu dia bilang sama Imam Ali, ya Abul Hasan, nih onta mau dijual nggak nih? Cakep nih onta nih, ana mau beli nih, mau dijual nggak? Berapa mau dijual? Kata Imam Ali, ya ini aku mau jual. Kata dia, berapa mau dijual? Lalu kata Imam Ali, salah sami'ah dirham, 300 dirham. Masya Allah. Sama orang itu dibeli, ya, istarituha. Ya, saya beli nih onta nih, 300 dirham. Nah, orang Arab Badui ini bayar cash, ya, kontan, 300 dirham dikasih ke Imam Ali. Cash and carry. Udah,
diberikan itu tali kekang onta itu kepada orang Arab Badui itu, dan Imam Ali pun menerima uang 300 dirham dari orang Arab Badui tersebut. Nah, lalu ya fa aqbala ila manzili Fatimah radhiyallahu taala anha. Falamma nadarathu tabassamat thumma qalat ma hadha ya Abul Hasan? Qala Ali ya binta Rasulillah istaraitu naqah bita'khir bi mi'ah dirham wa bi'atuha bi 300 dirham naqdan. Qalat laqad waffaqta. Masyaallah. Ya. Akhirnya ya Imam Ali tadinya mau melanjutkan perjalanan kan ketemu Rasulullah, beliau balik arah dulu, balik lagi ke rumah ya, menemui Sayyidatuna Fatimah. Begitu Sayyidatuna Fatimah melihat memandang Imam Ali, tersenyum Sayyidatuna Fatimah. Imam Ali kasih uang. Ya. Lalu Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada Imam Ali, ya Abul Hasan, ma hadza ya Abul Hasan? Apa ini wahai Abul Hasan? Maksudnya apa? Uang apa ini? Lalu diceritakan oleh Imam Ali kepada Sayyidatuna Fatimah, ya binta Rasulillah, wahai putrinya Rasulullah, ya tadi aku membeli seekor unta dari orang Arab Badui dengan tempo seharga 100 dirham. Lalu aku jalan ya dengan membawa unta tersebut, tiba-tiba ada orang Arab Badui lainnya yang mau membeli unta tersebut dengan harga 300 dirham cash, kontan. Ya aku jual. Nah, inilah uangnya, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Fatimah? Galat lagot wafakta. Sayyidatuna Fatimah mengucapkan, ya, pastilah sungguh engkau telah bertindak tepat. Ayol ikhwan, ya, apa yang diucapkan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, sama dengan waktu beliau ucapkan ketika beliau mengetahui bahwasanya uang 6 dirham di tangannya Imam Ali itu dipinjamkan oleh Imam Ali kepada Allah atau disedekahkan semua oleh Imam Ali. Sayyidatuna Fatimah mengucapkan lagot wa fakta. Dan sama juga waktu beliau tadi kan begitu Imam Ali menjelaskan bagaimana Imam Ali mendapatkan uang 300 dirham itu, beliau mengucapkan lagot wa fakta. Pastilah sungguh engkau telah bertindak tepat. Masya Allah. Ya. Thumma kharaja Ali karamallahu wajhaha min indiha yuridun Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma dakhala min babil masjidi nadhara ilaihi Nabi alaihi salatu wassalam wa tabassam. Falamma ata wa sallama ala Nabi alaihi salatu wassalam faqala ya Abul Hasan atukhbiruni au ukhbiruka? Gala bal tukhbiruni anta ya Rasulullah. Lalu akhirnya Imam Ali keluar deh dari rumah. Kan tadi kan ceritanya kan mau nemui Rasulullah, tapi kepending nih gara-gara ya urusan jual beli onta tadi kan. Lalu Imam Ali balik dulu ke rumah ngasih uang kepada Sayyidatuna Fatimah. Nah, sudah selesai, lalu beliau keluar lagi ini dari rumahnya untuk menemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu Imam Ali ini sampai di pintu masjid ya, dan Rasulullah melihat, memandang kepada Imam Ali itu tersenyum Rasulullah. Senyum Rasulullah dilihat kan Imam Ali senyum. Ya. Rasulullah senyum melihat Imam Ali. Begitu Imam Ali sudah mendekat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fagola, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasan atukhbiruni au ukhbiruka? Wahai Abul Hasan, ya, kamu yang memberitahu saya atau saya yang memberitahumu? Masya Allah. Artinya Pak, Rasulullah sudah tahu ya, apa yang dialami oleh Imam Ali pada hari itu. Tahu Rasulullah, ya Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, enggak, penghulu pemimpin dari seluruh nabi dan seluruh rasul, ya Sayyidul Mukasyifin, ya kasap pasti. Tahu, senyum Rasulullah. Jadi siapa nih? Ana yang ente yang beritahu ana atau ana yang beritahu ente, kata Rasulullah. Dijawab sama Imam Ali, bal tukhbiruni anta ya Rasulullah. Akan tapi antum saja ya Rasulullah yang memberitahu saya. Fagola, lalu bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasan, hal ta'riful arabiyyu alladhi ba'akal naqah wal arabiyyu alladhi ishtara minkan naqah? Fagola Allah wa rasuluhu a'lam. Bersabda Rasulullah kepada Imam Ali,
ya Rasulullah itu bertanya, wahai Abul Hasan, kamu kenal nggak, kamu tahu nggak ya, siapa itu orang Arab Badui yang menjual onta darimu, dan orang Arab Badui saat lainnya yang membeli onta darimu? Dijawab sama Sayyidina Ali, ya karamallahu wajha, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Faqalan Nabi, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, tuba lak bah ya Ali, a'taita qardan lillah ta'ala sittata darahim, fa'ataqallahu ta'ala 300 dirham, badala kulli dirham 50 dirhaman, fal awal Jibril wal akhir Israfil alaihi assalam, wa fi riwayatil ula kana Jibril wal akhir Mikail. Subhanallah. Ya. Jadi lalu Rasulullah ya bersabda kepada Sayyidina Ali, tubalak, keberuntungan bagimu, bagus, bagus, bagus ya Ali, kata Rasulullah ya. Kau memberikan pinjaman kepada Allah 6 dirham, dan Allah memberimu 300 dirham ya. Allah mengganti setiap 1 dirham dari 6 dirham yang kau pinjamkan itu 50 dirham. Fal awal maka yang pertama, maksudnya orang Arab Badui yang pertama yang menjual onta kepadamu itu adalah malaikat Jibril, dan orang Arab Badui yang lainnya yang membeli onta darimu itu adalah malaikat Israfil. Dan di dalam riwayat yang lain bahwasannya yang pertama itu adalah malaikat Jibril, orang Arab Badui yang lainnya yang membeli onta dari Imam Ali itu adalah malaikat Mikail alaihi assalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hayal ikhwan ya, kita lihat ya bagaimana ya begitu mulianya ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma ya. Begitu mulia dan begitu apa ya, tidak ada di dalam hati beliau-beliau itu ya apa, hubud dunia, takut dengan apa kesusahan, nggak ada apa, nggak ada uang, nggak ada kebutuhan. Begitu mendengar ada orang pengemis mengatakan siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, nggak pakai mikir, diberikan semua oleh Sayyidina Ali dan juga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Begitu tahu ya uang itu habis dan tidak ada makanan, tidak diberikan makanan, tapi tahu uang itu diberikan, dipinjamkan kepada Allah atau disedekahkan, tidak marah. Subhanallah. Dan kita lihat bagaimana begitu dahsyatnya ya keutamaan kemuliaan dari bersedekah. Itu kan sedekah artinya Imam Ali itu kan kepada pengemis tersebut. 1 dirham diganti 50 dirham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Wal hadisul akhar minal masmu'ati an Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya ada dari hadis yang lain ya yang didengar oleh Sayyidina Ali ya, di antara hadis yang didengar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa sesungguhnya beliau berkata sesungguhnya telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha naqa'u fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadis sa'il fatakallamu bi 5 kalimat awwaluha taqulu kuntu sagiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakathartani wa kuntu aduwan faahbabtani wa kuntu faniyan faabqaitani wa kuntu harisi fal an sirtu harisaka. Insyaallah ya. Jadi ini sabda dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sedekah, sabda Rasul, sedekah jika apabila telah keluar dari tangan pemiliknya ya, maka sedekah itu akan jatuh di tangan Allah, maksudnya di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sedekah sebelum sedekah itu masuk atau diterima si peminta. Jadi kalau bisa sedekah itu keluar dari tangan pemilik, dari orang yang bersedekah, sebelum sampai ke tangan pemiliknya, ke peminta, ya maka sedekah itu akan jatuh di tangan kekuasaannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fatakallama bi khamsi kalimat, kata Rasul. Lalu sedekah ini akan berbicara dengan 5 kalimat. Ya. Awwaluha taqulu kuntu saghiran fakabbartani. Yang pertamanya, ya, kata si sedekah ini tadi, kuntu saghiran fakabbartani. Dahulu ya saya ini kecil, lalu kamu membuat saya besar. Lalu wa kuntu qalilan fakattartani. Dahulu saya ini sedikit, lalu kamu membuat saya banyak. Wa kuntu aduwan fa ahbabtani. Dahulu saya ini sebagai musuh, ya enggak? Lalu kamu menjadikan saya dicintai. Itu yang ketiganya. Lalu yang keempat, wa kuntu faniyan fa abqaitani. Dahulu saya ini suatu yang musnah. Ya, maksudnya harta kan bisa musnah. Fa abqaitani, lalu kamu menjadikan saya kekal. Ya, karena disedekahkan jadi amal, jadi ganjaran, jadi jaza, jadi pahala yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu harisi fal ana sirtu harisaka. Dan dahulu ya saya ini adalah dan dahulu kamu itu sebagai penjaga saya, dan sekarang saya yang menjadi penjaga dirimu. Ya, harta itu kan kita yang jaga. Kalau kita punya harta kita jaga, kan dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri orang dan sebagainya. Begitu disedekahkan, harta yang disedekahkan itu menjadi penjaga kita. Ya, Masya Allah. Waruwiya an Makhul Syami rahmatullah alaih qala iza tasaddaqal mu'min sadaqatan radhiyallahu biha an wa nadat jahannamu ya rabbi i'zan li bis sujud syukran laka faqad a'taqta ahadan min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam min adzabi li anni kuntu astahyi min Muhammadin alaihi salatu wassalam an u'adziba ahadan min ummatihi wala buddali min ta'atika. Ini ada satu riwayat, ya, diriwayatkan dari Syekh Ma'mur Asy-Syami rahmatullah alaih. Beliau berkata, idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan radhiyallahu biha anhu. Apabila seorang beriman bersedekah dengan satu sedekah, ya, apabila orang beriman bersedekah dengan satu sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala ridho dengan dengan sedekah tersebut, ya, dengan sedekah itu terhadap orang beriman tersebut. Nah, Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada orang beriman, dia sedekah dengan satu sedekah aja, ya, Allah ridho dengan sedekah itu. Allah ridho dengan sedekah itu terhadap orang beriman tersebut. Artinya ya Allah meridhoi orang beriman tersebut, ya. Nah, wa nadat jahannam ya rabbi i'zan li bisujudi syukran laka. Kalau seperti itu, maka neraka jahanam akan berseru. Neraka jahanam akan berseru, ya Rabbi, ya Tuhanku, i'zan li bisujud syukran laka. Izinkanlah saya untuk sujud sebagai ungkapan syukur kepadamu. Waduh, bersyukur neraka jahanam. Faqad a'taqta ahadan min ummati Muhammadin alaihi salatu wasallam min adzabi. Karena sungguh engkau telah memerdekakan, telah membebaskan salah seorang dari umat Nabi Muhammad dari siksa saya. Ya, karena Allah ridho kan, karena orang itu bersedekah, orang beriman tersebut bersedekah, dan Allah ridho kepada orang beriman tersebut, artinya Allah bebaskan orang tersebut dari siksa neraka jahanam. Sujud syukur, tuh neraka jahanam. Ya, dia sujud syukur. Kenapa dia sampai mengungkapkan syukur, minta izin kepada Allah untuk sujud, untuk mengungkapkan syukur kepada Allah? Li'anni kuntu astahyi min Muhammadin alaihi salatu wasalam an adziba ahadan min ummatihi wala buddali min ta'atik. Masya Allah. Dilanjutkan nih kata si neraka jahanam, karena sesungguhnya aku malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau saya harus menyiksa salah seorang saja dari umat beliau. Subhanallah. Ya, wala buddali min ta'atik. Dan ya, saya ini mesti taat kepada engkau ya Allah. Neraka jahanam malu kepada Rasulullah.
ya, kalau harus menyiksa salah seorang saja dari umatnya Nabi Muhammad. Malu itu sebenarnya neraka jahanam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada seorang saja dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbebas dari neraka jahanam ini, sujud syukur neraka jahanam kepada Allah. Ya, sujud syukur. Ya, kalau enggak kan, kalau orang itu enggak terbebas akhirnya disiksa, ya malu neraka jahanam ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Luar biasa ya. Masya Allah, Masya Allah. Ayuhal ikhwan ya, itu di antara kemuliaan ya, kemuliaan dari bersedekah. Ya, sebenarnya masih ada beberapa bahasan lagi, insya Allah ya, nanti pada kesempatan yang akan datang Al-Fakir akan lanjutkan bahasan ini ya. Dan untuk yang baru saja kita bahas ini, mudah-mudahan ya bermanfaat buat diri Al-Fakir dan buat antum semua yang menyaksikan ini. Apabila ada kata yang salah atau pengucapan atau mungkin penjelasan yang kurang tepat kepada Allah, Al-Fakir mohon ampun, dan kepada antum semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.